Kok bisa Pak iblis itu menggoda Adam? Bukankah dia sudah diusir dari surga? Memang ada banyak versi yang disampaikan oleh ahli tafsir. Intinya kejadian itu terjadi. Tapi bagaimana menjelaskan iblis bisa menggoda Adam ketika berada di dalam surga padahal dia sudah dikeluarkan? Ada banyak versi yang disampaikan oleh ahli tafsir. Sebab tidak ada berita yang tegas tentang itu. Adanya cuman iblis menggoda Adam. Ada yang menyebutkan iblis masuk melalui ular. Kemudian dia menggoda Adam melalui bisikan ular yang menyampaikan pesan kepada Adam. Ini salah satu versi dan ini yang paling ma'ruf. Makanya sampai ada yang mengatakan ular itu dihukum oleh Allah. Dulu dia punya kaki. Jadi Bapak bayangkan seperti naga itu ya. Sehingga dia binatang yang panjang tapi punya kaki. Lalu dihukum oleh Allah, kakinya hilang sehingga dia berjalan di atas perut. Wallahu alam apakah ini benar ataukah ini hanya berita Israiliyat, tapi hanya sebatas diceritakan selama tidak dinisbahkan kepada Nabi SAW, hukumnya boleh. Makanya dalam kitab-kitab tafsir seperti ini masih disebutkan. Dan kenapa Adam bisa percaya padahal dia sudah mendapatkan peringatan dari Allah? Inna hadza aduwwun laka wa li zaujik. Iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga. Iblis datang dalam muka sebagai teman. Dia tidak menampakkan permusuhan, dia tidak menampakkan pesona lawan, tapi yang dia lakukan adalah pesona teman. Sehingga dia mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah, iblis itu bersumpah, inni lakuma laminan nasihin, aku adalah pemberi nasihat bagi kalian berdua. Aku lebih berpengalaman, aku lebih lama tinggal di surga, tahu tentang kondisi surga, dan aku sampaikan sebuah pesan yang kau tidak tahu. Apa yang disampaikan oleh iblis? Ma mana'akuma antilkum asyajarati illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, kenapa Allah melarangmu untuk mendekati pohon itu? Karena jika kau mendekati pohon itu, maka kalian berdua akan jadi malaikat, atau kalian berdua akan jadi manusia yang kekal di dalam surga. Nah, sebagian ahli tafsir menjelaskan Adam merasa tidak mungkin ada yang berani bersumpah atas nama Allah di dalam surga kecuali benar. Maka atas pertimbangan itulah kemudian Adam mempercayai bisikan yang disampaikan oleh iblis. Awalnya dia bertahan, tapi dimotivasi oleh istrinya, ayolah mas ambil, ayolah mas ambil, kayak istri bapak ya, Masya Allah. Makanya Nabi SAW memperingatkan, laulal hawa ma khanatin nisa zaujaha. Andaikan bukan karena Hawa, wanita tidak akan pernah mengkhianati suaminya. Sehingga karena pengaruh dorongan dari istrinya, maka Adam mendekati pohon itu. Dan posisinya adalah pohon ini, kata iblis, kalau kamu memakan pohon ini, maka kau akan jadi malaikat atau jadi orang yang kekal. Au takuna minal khalidin, atau kau akan jadi orang kekal. Dan itu yang diharapkan oleh Adam. Bagaimana bisa kekal tinggal di surga? Makanya para ulama mengatakan ada 3 penyakit hati yang memotivasi terjadinya maksiat pertama kali di tengah makhluk Allah. Pertama, sombongnya iblis, sehingga membuat dia tidak mau mentaati perintah Allah. Yang kedua, tamaknya Adam, sehingga membuat dia melanggar larangan Allah. Dan yang ketiga, hasadnya Qabil, sehingga membuat dia dolim kepada saudaranya. Sehingga ada 3 penyakit hati, yang karena 3 penyakit hati ini muncul pelanggaran yang lebih besar. Karena kan pelanggaran itu berangkat dari apa Pak? Batin. Kondisi tamak menyebabkan orang mengambil harta haram. Kondisi tamak, keinginan Adam untuk bisa abadi di surga, maka dia melanggar larangan Allah.
Kondisi sombongnya iblis membuat dia ingkar dengan perintah Allah. Kondisi hasadnya Qabil membuat Qabil membunuh saudaranya tanpa salah. Makanya biasanya orang berbuat dolim kepada orang lain, salah satu di antara faktor terbesarnya apa? Hasad. Banyak orang dolim kepada orang lain, faktor terbesarnya adalah karena dia hasad kepada pihak yang didolimi.